Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik. Apa saja sih materi genetik yang akan kita bahas? Kromosom, gen, DNA, dan juga RNA. Sebelum kita bahas materinya, jadi silahkan dibaca terlebih dahulu kompetensi dasar di KD 3.3 dan juga tujuan pembelajarannya ya. Di awal tadi kita sudah menyebutkan macam-macam materi genetik yang akan kita bahas. Nah, di sini Bu Nurul tampilkan ada gambar inti sel, ada gambar sel, kemudian ada gambar kromosom dan juga ada gambar DNA. Kira-kira apa sih hubungan ketiganya? Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Kalau dulu kita pernah bahas di kelas 11 ada yang namanya organel sel sebagai unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi sel itu punya yang namanya nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus itu terdapat yang namanya kromosom ya, materi genetik. Kemudian kromosom itu tersusun dari protein histon yang terpintal oleh yang namanya DNA. Nah, baru nanti di DNA terdapat yang namanya gen yang dapat diekspresikan menjadi polipeptida. Perlu diingat-ingat bahwasannya gen itu sudah pasti DNA dan DNA tapi belum pasti gen, karena tidak semua bagian dari DNA itu adalah gen. Sesuai dengan yang kita bahas tadi, jadi apa sih Bu kromosom itu? Kromosom itu berasal dari bahasa Latin chroma yang artinya warna dan soma artinya badan. Nah, ini adalah struktur mikroskopis dalam sel yang membawa molekul DNA. Artinya kromosom itu badan yang dapat menyerap warna. Gitu, terdapatnya tadi di nukleus. Kromosomnya tersusun dari DNA dan juga protein. Proteinnya namanya protein histon. Kemudian kalau kalian pernah membaca materi pembelahan sel, jadi kromosom akan nampak terlihat jelas ketika dia berada di tahapan pembelahan sel, tepatnya di tahapan metafase. Tetapi ketika tidak dalam pembelahan sel, dia hanya akan terlihat seperti benang-benang halus atau disebutnya kromatin. Sekarang kita bahas bagaimana sih kromosom itu dapat terbentuk. Tadi sudah dibahas bahwasannya dia penyusun utamanya ada protein histon dan juga DNA. Jadi ada yang namanya protein histon nantinya akan dililit oleh yang namanya DNA. Nih, DNA bentuknya dia double helix ya, terdiri atas dua untai pita ganda. Kemudian di sini yang warna-warni ini ada basa nitrogennya sebagai penyimpan gennya ya. Jadi ketika protein histon dililit oleh DNA, nantinya dia akan membentuk yang namanya nukleosom. Kemudian nukleosom nantinya akan terus membentuk lilitan atau koil untuk membentuk yang namanya serat-serat kromatin. Nah nih, nanti serat kromatinnya akan terus terbentuk, terlilit dan memadat, baru nantinya akan membentuk yang namanya kromosom. Bisa diulangi? Histonnya dililit DNA, kemudian akan membentuk nukleosom. Nukleosomnya akan terus membentuk yang namanya lilitan atau koil hingga nantinya membentuk yang namanya kromatin atau benang-benang halus. Benang-benang halusnya akan terus melilit nih, kemudian memadat dan terbentuk yang namanya kromosom. Sekarang kita bahas tentang bagian-bagian kromosom. Nah, ini yang pertama ada yang namanya sentromer. Dia fungsinya untuk melekatnya lengan kromosom. Jadi di sini tidak mengandung yang namanya kode genom. Kemudian yang kedua ini ada telomer, ujung dari kromosom. Yang ketiga ini adalah kromomer. Nah, strukturnya dia seperti manik, yang mana di sini terdapat tempat terdapatnya lokus. Nah, di lokus inilah nanti ada yang namanya kode gen. Kemudian yang keempat ini adalah lengan kromosom yang dia mengandung kromomer. Nah, ini adalah tempat terdapatnya kromomer gitu ya. Dan yang terakhir ini ada kromatid atau lengan kromosom. Lanjut kita akan bahas bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, ini diingat-ingat ya. Dari yang pertama kita dari yang sebelah kanan ya, ada metasentrik. Artinya dia sentromernya tepat berada di tengah. Kemudian ada submetasentrik, ini sentromernya bergeser sedikit nih dari bagian tengah tadi. Kemudian ada akrosentrik, nah ini sentromernya mendekati ujung dari lengan kromosom. Dan yang terakhir ada telosentrik, nah ini sentromernya berada di ujung kromosom. Dilanjut kita bahas tentang jumlah kromosom. Jadi perlu diingat-ingat setiap organisme itu memiliki satu set kromosom.
Nah, jadi kromosom yang berpasangan yang mana mereka memiliki bentuk, kemudian ukuran dan juga kode gen yang sama itu disebutnya kromosom homolog. Nah, lanjut kita bahasnya ke kromosom manusia. Jadi jumlah kromosom manusia itu ada 46 ya, ada 46. Nah, jadi kalau misalnya dituliskan dalam jumlah pasang ada berapa pasang? Ada 43 pasang. Nah, satu set kromosom tersebut dibedakan menjadi dua. Ada autosom atau kromosom tubuh yang mana nanti dia dapat menentukan bagaimana bentuk dari tubuh kita. Nah, itu diatur oleh autosom. Kemudian yang kedua ada yang namanya gonosom. Nah, ini adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Fungsinya untuk apa? Sebagai penentu jenis kelamin. Ya. Autosom atau kromosom somatik yang menentukan sifat-sifat sel tadi jadi terdirinya dari 22 AA. Artinya apa? Terdiri dari 22 pasang yang mana dia sifatnya diploid. 22 pasang di sini berarti kalau ditulisnya tidak dalam bentuk pasangan itu jumlahnya 44. Artinya dari jumlah keseluruhan kromosom pada manusia yang 46 tadi dikurangin 2. Nah, 2-nya itu set kromosom yang termasuk gonosom atau sebagai penentu jenis kelamin. Nah, perlu diketahui bahwasannya kalau perempuan biasanya gametnya tertulis XX, artinya X adalah penentu jenis kelamin perempuan. Sedangkan kalau pada laki-laki itu gametnya X dan Y, artinya yang menentukan jenis kelamin laki-laki itu ada gamet X dan juga Y. Ya, untuk kromosom kelamin, nah ini biasanya dia sifatnya haploid. Dan yang terakhir ada yang namanya kariotip. Kalau kalian melihat gambar atau bentuk kromosom atau tampilan visual dari kromosom itu disebutnya kariotip. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kariotip. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari kromosom yang ada pada manusia. Tahu yang XY? Nah, ini berarti yang terdapat pada laki-laki dan XX ini adalah yang terdapat pada perempuan. Pembahasan yang kedua, sekarang kita akan bahas mengenai gen. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, istilah gen ini pertama kali dikemukakan oleh Johansen pada tahun 1909. Gen tadi adalah unit fragmen pita DNA yang mana dia menjadi faktor pembawa sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Jadi bentuk fisiknya itu berupa DNA ya. Kemudian gen yang menempati tempat tertentu dilihat pada gambar. Nah, dia berada di dalam kromosom, ini disebutnya lokus. Jadi lokus ini tempat terdapatnya gen ya. Kemudian gen yang terletaknya pada lokus yang bersesuaian ini disebut dengan alel. Nah, bisa dilihat di sini ada kromosom homolog. Kemudian terdapat alel yang berpasangan, ada A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, C besar. Yang maksudnya berpasangan ini contohnya nih ada C kecil, C besar, B kecil, B besar. Berpasangan ya. Kemudian A kecil berpasangan dengan A besar. Kalau pernah bahas tentang hereditas tentunya tahu nih istilah-istilah yang sudah Bu Nurul cantumkan. Simbol alel, ada yang namanya homozigot dominan, homozigot resesif, heterozigot, fenotip, dan juga genotip. Dominan itu biasanya gen yang sifatnya kuat ya, sangat mempengaruhi, sedangkan resesif itu yang lebih lemah. Nah, kalau kuat ini biasanya simbolnya itu menggunakan huruf kapital, sedangkan yang resesif atau yang lemah itu menggunakan huruf kecil. Kemudian ada homozigot. Homo itu kan sama ya, homozigot dominan artinya ada dua gamet ya yang dituliskan dengan huruf kapital. Nah, ini biasanya fenotipnya buahnya manis gitu, M besar M besar. Kemudian ada homozigot resesif, berarti kebalikannya, gen yang lemah, kebalikannya manis, jadi buahnya asam. Kemudian ada heterozigot, nah itu campuran, jadi ada M besar dan juga M kecil, ada gen yang kuat dan juga yang lemah. Nah, biasanya ketika yang kuat bertemu dengan yang lemah, maka yang kuat akan lebih menang. Jadi di sini buahnya manis. Tapi kalau misalnya dia sifatnya intermediate, berarti rasa yang dihasilkan itu berada di tengah-tengah antara buah manis dan juga asam. Kemudian ada fenotip.
Fenotip itu sifat yang tampak. Contohnya bentuk buahnya bulatkah, lonjongkah, kemudian tingginya, pohonnya tinggi atau pendekkah, dan lain-lain. Sedangkan genotip itu penyusun genetik dari si fenotip. Nah, sekarang kita lanjut tentang asam nukleat. Jadi asam nukleat yang ada di tubuh kita itu ada berupa DNA dan juga RNA. Nah, DNA itu sendiri adalah deoksiribonukleik acid, yang mana penamaannya itu didasarkan dari gula penyusunnya. Ada deoksiribosa. DNA ini merupakan penyusun gen dalam kromosom. Jadi tadi di dalam DNA itu ada yang namanya gen. Kemudian letaknya tadi ada di nukleus, ada di mitokondria, dan juga ada di kloroplas. Berbentuk untai pilin ganda nih, seperti yang ada di gambar Bu Nurul ya. Kemudian disebutnya karena dia ganda, untai ganda disebut double helix. Kemudian kita bahas tentang struktur DNA. Tadi double helix merupakan polimer nukleotida, artinya dia tersusun dari banyak nukleotida. Yang mana satu nukleotida itu tersusun dari gula deoksiribosa, kemudian gugus fosfat, dan juga ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya itu terdiri dari purin dan juga pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan juga timin. Jadi dari dua untai ganda, si basa nitrogen itu sebagai penghubung dua untai ganda tadi ya. Cara menghubungkannya atau berpasangannya gimana? Jadi nanti ada basa purin dan pirimidin yang akan berpasangan. Jadi tadi kalau di purin ada adenin dan guanin, di pirimidin ada sitosin dan timin. Nanti ketika mereka berpasangan untuk menghubungkan dua untai DNA tadi, pasangannya seperti ini. Bu Nurul buat singkatan anak tante gue cantik. Jadi nanti adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Oke, coba dilihat di gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, tadi kan struktur DNA itu dia dua untai ganda ya, double helix. Kemudian dia terdiri dari banyak nukleotida ya. Jadi satu nukleotidanya tadi terdiri dari apa saja? Gugus fosfat. Nah nih gugus fosfatnya yang P. Kemudian ada gula deoksiribosa nih, gulanya ya, yang punya hidrogen 5, kemudian fosfatnya melekat di atom hidrogen yang kelima. Nah kemudian dia tersusun dari basa nitrogen yang menghubungkan antara untai satu dan satunya lagi ya. Tadi cara berpasangannya gimana? Anak tante gue cantik. Jadi ada adenin yang akan berpasangan dengan timin, yang mana dihubungkan oleh dua atom hidrogen. Kemudian ada guanin yang akan berpasangan dengan sitosin, yang mana dia dihubungkan oleh 3 atom hidrogen. Nah jadi teman-teman, cara melihat di sini ada berapa sih kira-kira nukleotida yang menyusun? Nih, dihitungnya dilihat dari 1 fosfat, 1 gula, dan 1 basa nitrogen. Ini berarti 1 nukleotida gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 berpasangan. Oke, sekarang kita bahas tentang replikasi DNA. Jadi menurut para ahli terdapat 3 hipotesis cara DNA bereplikasi. Hipotesis itu berarti dugaan sementara ya. Jadi yang pertama ada hipotesis konservatif. Kalau kita lihat pada gambar, ini ada DNA yang utuh, DNA awal. Cara bereplikasi atau menggandakan dirinya itu seperti apa sih? Jadi untuk yang hipotesis pertama, DNA-nya nanti akan membentuk yang namanya pita baru tapi dalam keadaan utuh. Ya enggak? Nih, DNA awal, kemudian dia akan membentuk pita baru tapi dia dalam keadaan utuh. Ini DNA awalnya, kemudian ini DNA yang baru. Ya. Kemudian untuk hipotesis yang kedua ada semi konservatif. Nah, jadi kalau yang di sini cara dia menggandakan dirinya, kedua pita DNA-nya terbuka dulu. Kemudian masing-masing pitanya akan membentuk atau mencetak pita baru. Nah ini ada awal DNA nih. Kemudian nantinya akan melepaskan diri ya masing-masing ya yang pita awal. Kemudian masing-masing pita tadi akan mencetak pita baru. Nah pita barunya yang warnanya pink, warna merah ini. Kemudian yang ketiga ada hipotesis dispersal.
Kedua pita terpotong-potong dan setiap potongan membentuk pita baru. Nah nih, ya, nantinya nih ada DNA awal, kemudian DNA-nya akan memotong-motong dirinya, kemudian nanti yang pita yang terpotong tadi digantikan oleh pita yang baru, gitu. Nah ini ada 3 hipotesis. Oke, nah ternyata ketiga hipotesis dari replikasi DNA tadi dibuktikan nih atau dilakukan percobaannya oleh Franklin dan juga Michelson pada tahun 1950-an, yang mana dia mengujinya menggunakan bakteri E. coli. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang mereka lakukan, diketahui bahwasannya hanya hipotesis semi-konservatif yang dianggap tepat untuk menjelaskan replikasi DNA. Artinya replikasi DNA-nya itu berjalan ketika ada pita awal ya, nantinya mereka akan terbagi menjadi 2 dan masing-masing pita nantinya akan mereplikasi dirinya. Oke baik, nah jadi itu saja yang bisa Bu Nurul jelaskan dalam video kali ini. Untuk materi RNA nanti kita akan bahas bareng dengan sintesis protein ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Nurul, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.